Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Bahwa PPKM darurat ini merupakan kebijakan yang harus kita selesaikan, sebuah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten untuk mengajak bekerja sama dengan warga begitu ya, agar bagaimana pandemi ini segera berakhir. Tadi pemirsa di pre-interview saya selama break, Bapak Hendy juga menjelaskan bahwa nyawa adalah sesuatu yang harga mati, harus berada di antara segalanya. Bukan begitu, Bapak? Betul, betul sekali. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan PPKM darurat yang mesti dilakukan oleh warga? Jadi instruksi Menteri Dalam Negeri itu mulai tanggal 2 kemarin, 2 Juli, itu keluar, tiap hari keluar satu instruksi. Tanggal 2 itu keluar instruksi dalam negeri, itu nomor 15, hari berikutnya nomor 16, hari berikutnya nomor 17, hari berikutnya nomor 18, hari berikutnya nomor 19, berikutnya nomor 20. Ini berganti-ganti. Isinya mempertajam yang instruksi menteri yang pertama. Terus kenapa seperti itu? Membuat instruksi saja pemerintah pusat itu betul-betul dipertajam lagi. Salah satunya itu adalah masalah punishment. Bahwa kami kalau tidak melaksanakan itu, bukan hanya bupati, gubernur, wali kota, bupati, apalagi tidak melaksanakan instruksi dalam negeri ini, konsekuensinya adalah diberhentikan sementara. Tidak main-main ya Pak ya? Diberhentikan sementara. Hukumannya pemirsa baik. Terus juga di situ dikatakan apabila masyarakat tidak mengikuti perintah ini, itu dikenakan punishment seperti melawan petugas. Jadi berat gitu. Nah, terus kenapa seperti itu? Ternyata memang kalau kita baca semua instruksi yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, oleh pemerintah pusat, itu adalah pemerintah ingin melindungi dan ingin menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia. Jadi itu kalau udah begitu posisi darurat, kami juga berharap ya, ini instruksi ini bisa akan berjalan, kuncinya satu. Bagaimana kita bahu-membahu, gotong royong, saling support, membantu satu dengan yang lain untuk mematuhi. Jadi kalau M itu tinggal satu aja, M-nya M5M tadi tambahin satu aja, mematuhi, atau bahasa Jawanya nerimo gitu. Nerimo. Jadi jadi tinggal menerima saja gitu, jangan dilakukan itu ya, mematuhi apa yang pemerintah perintahkan untuk kita, untuk laksanakan untuk kita. Ini yang paling penting. Tanpa itu, tanpa ada kerjasama dari pemerintah masyarakat, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah bisa jalan. Gitu, Pak. Karena diakui atau tidak bahwa pemerintah sudah menimbang secara betul bagaimana sebuah kebijakan akan diambil begitu ya. Betul, baik Mas. Pak Hendy, kita tinggalkan soal PPKM darurat ini. Semoga masyarakat kita juga lebih aware, lebih peduli, lebih teredukasi dengan bagaimana dia peduli terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lanjut kita ke pertanyaan soal pembangunan Pemkab Jember ke depan, Pak. Ini apa yang kemudian menjadi bidang prioritas Bapak ke depan? Ya, jadi kami sudah nanti bentar lagi akan ada pembahasan RPJMD. Ranwalnya sudah selesai, tinggal RPJMD sudah akan mau masuk, dan nanti tanggal 26 Agustus harus sudah selesai. Dan untuk pembangunan kami ke depan tentunya dengan adanya kondisi COVID seperti ini yang tidak tahu kapan selesainya COVID ini, kami berharap karena COVID ini milik Allah, ya kita mohon sekarang kepada Allah, kami lakukan berdoa bersama-sama supaya cepat diangkat COVID ini. Namun kita skenario yang paling kurang baik ya. Untuk menghadapi pembangunan ke depan, tentunya kami memaksimalkan potensi daerah. Kita ini punya penduduk 2,5 juta lebih penduduk ini. Jadi kita jangan terlalu berpikir jauh-jauh, karena tetangga kita yang jauh atau yang dekat kabupaten yang lain sama COVID juga. Yang artinya lebih jauh, dampak ini atau pandemi ini juga dirasakan oleh semua lapisan. Mereka akan berpikir yang sama. Malah mereka melihat potensinya jangan jauh-jauh bagaimana potensi mau kejual ke tempat yang jauh. Syukur-syukur kalau ada itu pun kita siapkan potensi itu. Kesiapan katakan kita bisa mengekspor barang-barang kita. Tapi kita berpikir sederhana saja, kita saling membeli, Pak. Kita saling membuat dan saling membeli milik kita sendiri. Artinya apa? Kekuatan produksi lokal kita, kearifan lokal kita harus kita galakkan. Kita saling membeli. Apabila di Jember ini sudah ada konsumen sama produsennya. Konsumennya ada 2,5 juta. Produsennya ya kita sendiri bikin. Kalau itu saling membeli, perputaran keuangan ini akan semakin cepat dan semakin efisien. Begitu semakin efisien, harganya menjadi murah dan kualitasnya bagus. Kalau sudah seperti itu, tetangga sebelah akan ketawer itu, akan beli kita juga. Jadi pembangunan ke depan kami yang pertama itu akan tetap melanjutkan pembangunan pertanian kita, khususnya di sektor industri ya.
Jadi kita nih seperti kita membuat buah-buahan kita, mungkin contoh bukan buah naga atau mungkin gitu ya. Kita punya buah naga, kita jangan jual buah naganya. Ya mungkin hanya berapa persen dijual buahnya, sekian persen yang lainnya yang besar kita olah itu menjadi added value, jadi ada nilai tambah seperti membuat jusnya ya, membuat jusnya, buat cake kuenya, buat kue dari buah naga gitu. Produksi itu harus kita tingkatkan. Termasuk yang lain, kopi, katakan kopi, tembakau ya. Kalau kopi kita jangan jual bijinya saja, kita produksi di sini. Ya, kita bikin industri, kita masih di Jember, coba perhatikan. Sampai hari ini masih minat orang masyarakat untuk membuat industri, pabrik di Jember ini masih kurang semangat masih ya. Tentu itu yang akan kami galakkan. Jadi kami ada namanya program industrial farming ya. Jadi industrial farming, jadi tumbuhan kita, potensi komoditas kita arahkan dengan kita ajak mereka untuk membuat industri di sini dengan segala kemudahan. Perizinan kita mudahkan semudah-mudahnya, silakan bangun di sini. Kami siapkan lahan, kami sedang menginventarisasi lahan pemerintah yang bisa kita kerjasamakan. Jadi katakan Mas Solihin mau bangun di Jember, membuat pabrik apa gitu, silakan. Tanahnya saya butuh sekian, tapi aku nggak mau beli tanah. Oke, kita kerjasama dengan Pemkab Jember. Kami siapkan itu. Siapkan nanti bagaimana kerjasamanya. Bisa kita kerjasama 25 tahun, 35 tahun, monggo. Gitu, silakan bangun, tanahnya nggak usah beli. Nanti profit sharingnya di belakang atau di tengah atau di depan, monggo. Kita akan memberikan kemudahan. Kenapa seperti itu? Kalau orang sudah bangun di Jember, tidak mungkin bangunannya mau dibawa pulang. Proses pembangunan juga ada perputaran keuangan. Jadi salah satu strategi itu kami akan combine seperti itu. Dan kekuatan masyarakat inilah yang utama buat kami. Baik, kalau saya tarik kesimpulan bahwa sektor agribisnis yang kemudian akan menjadi salah satu program unggulan atau sektor yang harus digalakan di masa-masa pandemi ini. Begitu ya Pak Hendy. Lalu bagaimana dengan sektor dan fasilitas kesehatan? Kita tahu bahwa kabupaten kita ini juga luas sekali gitu, dan warga yang menjadi dampak atau terkena dampak dan juga yang terkena wabah virus ini juga tidak main-main begitu Pak. Ada strategi khusus untuk menangani di sektor ini? Ya, jadi pertama tentang bangunan gedung fasilitas kesehatan ya. Jember ini dengan jumlah masyarakat yang cukup besar 2,5 juta lebih ini, rumah sakitnya kurang Mas. Jadi kurang 3 sampai 4 rumah sakit. Dengan kapasitas tempat tidur itu sekitar 600 tempat tidur. Ini, makanya kita perlu tiga rumah sakit ya. 3 rumah sakit, siapa kalau mau bangun Jember, monggo, silakan. Dan kami bagaimana untuk mengatasi seperti ini, tahun depan kami sudah mempersiapkan membangun rumah sakit seperti Rumah Sakit Dr. Subandi. Kami akan membangunkan lagi yang baru, ya karena kondisi sekarang udah crowded kan, Dr. Subandi. Dan Rumah Sakit Balung dan Kalisat, ini kan kami bangun Rumah Sakit Balu. Kondisi COVID saat ini sering terjadi habis tempat tidur. Tempat tidur habis. Kami pasang untuk rumah sakit darurat, pakai tenda-tenda darurat itu. Namun sekarang, mulai besok kami sudah mulai menyiapkan sarana prasarana, beberapa 3 puskesmas. Puskesmas kami setting untuk kesiapan pasien COVID. Jadi tempat tidurnya yang ada 6, kita perbanyak sampai 20 tempat tidur di situ. Jadi puskesmas yang sudah ada, daripada membangun rumah sakit darurat kan masih perlu sarana yang cukup rumit ya. Karena harus seperti membangun rumah sakit itu. Seperti membangun rumah sakit, memang atapnya atap darurat dari terpal gitu ya, tenda kan. Tapi dalamnya kan dalam rumah sakit itu justru lebih sulit gitu ya. Namun kami siapkan. Dan tapi yang konkretnya adalah yang sudah besok kami lakukan, beberapa puskesmas kami setting untuk membuat menjadi rumah sakit rumah sakit mini lah, klinik pratama lah begitu ya. Yang menjadi sedikit kesimpulan adalah bahwa di sektor kesehatan ini bahwa ada 2 yang menjadi highlight adalah pembangunan rumah sakit, investasi begitu Pak Hendy, dan kemudian juga penambahan occupancy rate untuk pasien COVID. Menarik sekali obrolan kita akan sambung sesaat lagi. Kita break dulu pemirsa, kami kembali untuk Anda sesaat lagi.